selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Arizona. Kali ini kita akan mengulas terkait packaging atau packing tanaman hias, terutama kaktus dan sukulen. Nah, ini kita juga lagi persiapan packaging kaktus dan sukulen untuk dikirim ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, packingan ini menjadi sangat penting untuk keamanan tanaman hias yang kita kirim. Nah, ini adalah jenis Opuntia. Kita biasa packingnya dililit tisu seperti itu. Nah, cuman kita harus pisahkan antara akar dan batang. Jadi akarnya kita bungkus sendiri gitu, nanti batang tanamannya kita bungkus dulu, dipisahkan dari akar, jangan disatukan dengan akar, karena kalau akarnya nyatu dengan tanaman, dikhawatirkan ketika masih ada lembab atau sedikit basah nanti bisa membuat tanaman itu busuk. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian tisunya harus benar-benar tebal, karena tanaman ini selain dia memiliki duri, dia juga memiliki batang yang ketika tertindih dia rawan patah. Jadi harus tebal tisu serta kardusnya. Nah, ini untuk kaktus bulat juga sama, kita lingkarkan tisu mengelilingi badannya. Nah, ada yang ke atas, ada yang ke samping. Ke atas dengan perlahan ini tujuannya agar ada lapisan tebal tisu dulu di dalam, kemudian baru kita lilit ke samping lagi yang lebih kuat. Jadi tanamannya itu tidak luka karena kegencet tisu, juga tanaman ini akan aman ketika kita tumpuk cukup banyak tanaman di atasnya. Nah, ini ke atas dan ke bawah dulu tisunya dengan perlahan, kemudian ke samping yang dengan ditekan lebih kuat. Nah, ini teman-teman yang sering packing kaktus dan sukulen harusnya paham dan mengerti cara ini agar tanamannya masih sehat dan aman sampai ke tujuan. Ini jenis Haworthia, tanaman Haworthia, sukulen Haworthia. Nah, kemudian kita lanjut ke grafting. Grafting harus kita balut dulu kayak gini ke atas dan ke bawah. Tujuannya adalah agar antara batang buah naga atau batang bawah dengan sion atau kepalanya itu menyatu. Ini juga pelan-pelan dulu gini. Kemudian nanti kita tambahkan ke samping dengan lebih kuat. Kalau dirasa semua badan antara batang naga dan sionnya atau kepalanya itu udah rapet dengan tisu, baru ke samping kayak gini, muter ke samping. Ini kita ulangi 2 kali supaya tisunya benar-benar tebal dan kuat, sehingga kepala hasil graftingannya itu tidak mudah lepas ya, walaupun graftingannya ini sudah usia berbulan-bulan jadi relatif lebih kuat, tapi untuk antisipasi. Nah, selain itu kita juga harus menggunakan kertas-kertas bekas untuk ganjel atau apapun lah, bukan hanya kertas, bisa kain bekas dan yang lainnya, untuk ganjal supaya tidak ada rongga di dalam paket, karena rongga dalam paket itu menyebabkan paket mudah penyok ketika tertindih. Nah, itu akan memiliki kemungkinan yang sangat atau resiko yang sangat besar merusak tanaman. Jadi harus kita buat serapat mungkin. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita tutup, kita balut dengan perban semuanya kayak gini. Nah, dengan solatif. Ini kita pakai kardus yang cukup tebal, itu ada mereknya. Maksudnya kardus minyak, bisa kardus rokok, itu juga cukup tebal untuk kita gunakan sebagai bahan untuk packaging. Jangan kardus mie ya, kardus mie itu impring-impring, sangat tipis, jadi nanti rawan penyok. Modal dikit beli kardus yang agak mahalan, yang penting tanamannya sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, ini untuk pemberian lakban ini harus full semua kardus tertutup dengan lakban. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti di jalan kok paket ternyata ada gerimis, ada hujan, jadi dia tidak langsung basah dan membuat tanaman busuk. Nah, ini salah satu keamanan dari air ataupun ketika paket nanti ditindih dengan barang-barang yang lain,
yang dia memiliki sedikit cairan atau yang lainnya tidak meresap sampai ke dalam kayak gitu. Ini demi keamanan semuanya harus tertata rapi, harus rapat dan benar-benar kuat. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal memberikan tulisan alamat pengiriman atau alamat si penerima dan si pengirim agar ketika paketnya nanti nyasar bisa di tracking kembali. Nah, ini untuk kaktus yang grafting juga, tapi yang globular atau kaktus bulat yang grafting kalau di kita juga seperti itu. Kita likar dulu. Ini sudah kita double dulu tisunya agar dia lebih tebal. Nah, kita pisahkan ya antara batang sama akarnya dengan tujuan nanti agar akarnya tidak nempel ke badan, sehingga ketika ada lembab sedikit di akar itu tidak membuat badannya busuk. Ini kita gulung pakai tisu dengan sangat tebal supaya aman di perjalanan. Nih, nanti kita kemudian masukkan kardus, kita lengkapi isolasi dengan full, kemudian baru kita kasih nama penerima. Nah, ini setelah semua beres, kemudian kita kasih tanda bahwa ini adalah bahan atau yang mudah rusak, jadi jangan ditindih, pakai fragile gitu. Ini yang warna merah, ada yang warnanya merah sama putih, sama saja sih. Semua paket yang kita kirim kita kasih tanda ini supaya pihak jasa kirim lebih berhati-hati dalam penanganan. Ini kita tarik sekuat tenaga. Oh iya, dalam pengiriman kaktus biasanya kita juga tidak disertakan media atau pot. Jadi hanya tanaman yang dibongkar kemudian dibalut dengan tisu seperti tadi. Tujuannya adalah jadi tanaman yang dikirim beserta dengan pot itu kalau di jasa ekspedisi nanti paketnya dibolak-balik, pot dan media itu memiliki kemungkinan menindih kaktus atau tanaman hiasnya. Jadi karena pot dan media itu lebih berat daripada tanamannya, jadi dapat merusak form dari tanamannya itu. Ada yang durinya patah kalau kaktus, kalau daun bisa sobek, bisa lonyot kayak gitu. Nah, ini demi keamanan kita pakai yang bongkar saja gitu. Nah, ini kegiatan ini kita lakukan hampir setiap hari, mengirim tanaman hias ke seluruh Indonesia. Jangan lupa mampir ke Instagram kita Arizona. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, ini nanti ada hasil akhir dari packingan kita hari ini seperti ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita.